Jokowi masuk daftar tokoh paling korup 2024 versi OCCRP. Rakyat Indonesia memberikan mosi tidak percaya terhadap laporan OCCRP ini. Mereka menilai laporan tersebut tidak relevan dengan realitas di dalam negeri, di mana Jokowi dicintai oleh mayoritas masyarakat karena dianggap bersih dari skandal pribadi dan berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Laporan ini dinilai berpotensi merusak stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, terutama jika dijadikan alat propaganda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Reaksi keras dari masyarakat menunjukkan solidaritas terhadap pemimpin mereka dan ketegasan untuk tidak membiarkan narasi internasional yang tidak berdasar merusak citra Indonesia. Masuknya Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year 2024 versi OCCRP membuka ruang diskusi luas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski terdapat kemajuan dalam pengungkapan beberapa kasus besar, tantangan pemberantasan korupsi tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi oleh pemerintahan berikutnya. Di tengah kontroversi ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, agar narasi negatif seperti ini tidak lagi muncul di masa depan. Dengan mempertimbangkan motif yang mungkin melatar belakangi laporan ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dan narasi globalnya dalam membangun citra yang lebih adil dan seimbang. Laporan OCCRP ini seharusnya menjadi refleksi bagi organisasi tersebut untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan temuan mereka. Kritik internasional yang tidak relevan berisiko merusak stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif tidak hanya bagi bangsa ini tetapi juga bagi komunitas global. OCCRP harus berani mengoreksi diri jika ingin tetap kredibel dan relevan di tengah tuntutan transparansi dan independensi jurnalisme investigatif. Masyarakat Indonesia pun harus semakin teredukasi untuk menilai informasi secara kritis, sehingga dapat menjaga stabilitas nasional yang menjadi pilar utama pembangunan bangsa. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, share, subscribe. Agar channel ini semakin membesar. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, masuk ke dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Selain Jokowi, finalis lainnya adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Gelar tersebut pada akhirnya jatuh kepada mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Proses penunjukan finalis. Penentuan finalis oleh OCCRP dilakukan melalui nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan jaringan global organisasi ini. Proses pengumpulan nominasi berlangsung sejak November 2024 melalui platform Google Form. OCCRP, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, bertujuan untuk memberikan sorotan pada figur-figur yang dianggap memiliki keterlibatan dalam kejahatan organisasi dan korupsi skala besar. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama pemerintahan Jokowi. Indeks Persepsi Korupsi, IPK, menjadi indikator yang sering digunakan untuk mengevaluasi tingkat korupsi di suatu negara. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi, 2014 hingga 2024, IPK Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mencolok. 2014, 34, awal pemerintahan Jokowi. 2015, 36, peningkatan pertama di bawah Jokowi. 2016 hingga 2019, tren positif dengan nilai mencapai 40 pada 2019. 2020 hingga 2023, penurunan signifikan ke angka 34, menyamai level awal Jokowi menjabat. Menurut Indonesian Corruption Watch, ICW, penurunan ini disebabkan oleh maraknya korupsi politik dan kegagalan pemerintah dalam memberantasnya. Pemberantasan korupsi yang terhambat. Selama masa pemerintahan Jokowi, beberapa kebijakan dianggap melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Revisi UU KPK pada 2019, perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK, dinilai sebagai langkah melemahkan institusi tersebut. Pengesahan revisi ini dilakukan secara cepat, menimbulkan kritik luas dari masyarakat sipil dan aktivis anti korupsi. 2. Tes wawasan kebangsaan, TWK pemecatan puluhan pegawai KPK akibat tidak lulus TWK dianggap mencederai independensi lembaga anti rasuah ini. 3. Kepemimpinan bermasalah,
Ketua KPK periode 2019 hingga 2023, Firly Bahuri, beberapa kali tersandung pelanggaran kode etik, termasuk dugaan suap yang melibatkan ex-Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Kasus korupsi besar yang terbongkar. Meski terdapat kemunduran dalam indeks persepsi korupsi, beberapa kasus besar berhasil diungkap selama era Jokowi. 1. Mega korupsi IKTP. Kasus ini merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah dan menyeret Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto. 2. Bantuan likuiditas Bank Indonesia. BLB skandal yang berasal dari krisis ekonomi 1998 ini kembali diusut, termasuk piutang macet 4,8 triliun rupiah pada Bank Dagang Nasional Indonesia, BDNI, milik Samsul Nur Salim. KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, termasuk Syafruddin Temenggung, Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional, BPPN. Siapa OCCRP dan apa kepentingannya? Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, adalah organisasi jurnalisme investigasi yang didirikan pada tahun 2006. Berbasis di Amsterdam, Belanda, OCCRP bertujuan untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi lintas negara melalui kolaborasi dengan jaringan global jurnalis investigasi. Organisasi ini telah memenangkan berbagai penghargaan atas laporan-laporan investigasinya yang mengungkap skandal besar di seluruh dunia. Namun, kredibilitas dan independensi OCCRP tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa fokus laporan OCCRP terkadang selektif dan dapat mencerminkan afiliasi tertentu, meskipun organisasi ini mengklaim independensi penuh dari pengaruh politik maupun ekonomi. Apakah OCCRP berafiliasi dengan pihak tertentu? Meskipun OCCRP mengklaim independensi, kemungkinan adanya pengaruh eksternal atau afiliasi politik tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Pendanaan. OCCRP menerima dana dari berbagai lembaga internasional, termasuk pemerintah asing, organisasi nirlaba, dan donor swasta. Ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu dapat memunculkan pertanyaan tentang objektivitas laporan mereka. 2. Sorotan geopolitik. Sebagai negara berkembang yang memiliki peran strategis di Asia Tenggara, Indonesia mungkin menjadi target investigasi yang memiliki implikasi geopolitik. Kritik terhadap Jokowi bisa saja dimanfaatkan untuk memengaruhi stabilitas politik atau persepsi internasional terhadap negara ini. 3. Politisasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa pencantuman Jokowi dalam daftar OCCRP dipengaruhi oleh narasi dari pihak-pihak tertentu, termasuk lawan politik yang ingin merusak citra mantan presiden tersebut di kancah global. Respons terhadap daftar OCCRP. Masuknya Jokowi dalam daftar OCCRP memicu berbagai reaksi, baik di dalam maupun luar negeri. Para pendukung Jokowi menyebut hal ini sebagai bagian dari serangan politik dan pencitraan buruk terhadap mantan presiden yang dianggap berhasil membawa pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sebaliknya, kritik menilai daftar ini menjadi peringatan atas dampak korupsi politik yang terus mengakar di Indonesia. Di dalam negeri, Jokowi dikenal sebagai salah satu tokoh paling dicintai oleh rakyat. Selama 2 periode kepemimpinannya, ia sering mendapatkan apresiasi karena gaya kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan bersih dari skandal pribadi. Infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang dibangun di berbagai daerah menjadi bukti komitmennya terhadap pembangunan nasional. Namun, laporan OCCRP memunculkan perdebatan tentang kontradiksi antara persepsi domestik dan penilaian internasional. Pendukung Jokowi menilai laporan ini syarat politisasi dan bias, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi yang kompleks dengan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, laporan ini menjadi bahan introspeksi untuk memahami bagaimana kebijakan publik memengaruhi persepsi global terhadap pemerintahan Indonesia. Potensi motif di balik laporan OCCRP. Muncul pertanyaan tentang motif di balik pencantuman Jokowi dalam daftar OCCRP, mengingat reputasinya di dalam negeri sebagai tokoh yang dicintai rakyat dan relatif bersih dari skandal pribadi. Beberapa kemungkinan motif atau alasan yang bisa menjadi pertimbangan. 1. Kritik terhadap kebijakan. OCCRP mungkin ingin menyoroti kebijakan tertentu selama era Jokowi yang dinilai kontroversial, seperti revisi UU KPK dan kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan. Meski Jokowi dikenal bersih secara pribadi, kebijakan pemerintahannya kerap menjadi sasaran kritik.
2. Politisasi isu. Tidak dapat diabaikan kemungkinan bahwa laporan ini memiliki nuansa politis, baik untuk memengaruhi persepsi internasional tentang Indonesia maupun untuk menekan pemerintah dalam isu tertentu. 3. Perspektif global versus lokal. Perbedaan persepsi antara komunitas internasional dan masyarakat Indonesia seringkali terjadi. Sementara pembangunan infrastruktur masif mendapatkan apresiasi di dalam negeri, komunitas global mungkin lebih fokus pada isu sistemik seperti pemberantasan korupsi dan reformasi hukum. 4. Kepentingan ekonomi dan geopolitik. Indonesia adalah pemain penting di kawasan Asia Tenggara. Sorotan negatif terhadap kepemimpinan Jokowi dapat memiliki implikasi geopolitik, baik dalam konteks hubungan ekonomi maupun pengaruh regional. Mosi tidak percaya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memberikan mosi tidak percaya terhadap laporan OCCRP ini. Mereka menilai laporan tersebut tidak relevan dengan realitas di dalam negeri, di mana Jokowi dicintai oleh mayoritas masyarakat karena dianggap bersih dari skandal pribadi dan berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Laporan ini dinilai berpotensi merusak stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, terutama jika dijadikan alat propaganda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Reaksi keras dari masyarakat menunjukkan solidaritas terhadap pemimpin mereka dan ketegasan untuk tidak membiarkan narasi internasional yang tidak berdasar merusak citra Indonesia. Penutup. Masuknya Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year 2024 versi OCCRP membuka ruang diskusi luas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski terdapat kemajuan dalam pengungkapan beberapa kasus besar, tantangan pemberantasan korupsi tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu diatasi oleh pemerintahan berikutnya. Di tengah kontroversi ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, agar narasi negatif seperti ini tidak lagi muncul di masa depan. Dengan mempertimbangkan motif yang mungkin melatar belakangi laporan ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dan narasi globalnya dalam membangun citra yang lebih adil dan seimbang. Janji manis di atas panggung, tawa bahasa suara sengau, kepentingan di balik semua, topeng licin wajah yang kusam. Oh, oh. Berkacamata sang petualang, di balik nama menggubung tinggi, saat kenyataan menjadi buram. Politik harus dari rakyat, berteriak peduli pada nasib, namun hati keras bagai baja. Korupsi sembunyi di balik jubah, moralis palsu senyum perih. Saat topeng mulai terlepas dan segala janji dihitung, rakyat menangis di sudut gelap, mereka ketawa di kursi empuk. Apa arti kata pembela jika semua gelap arah? Hanya suara menyerah, berdiri sendiri